Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem organisasi kehidupan. Sebelumnya, untuk memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, yang biasanya mau memimpin doa siapa? Coba Rika untuk memimpin doanya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai kebutuhan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Rika udah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Harumi, Hadir. Amalia Ulfa, Hadir. Arini Kusna, Hadir. Rika Falahia, Hadir, Bu. Milatina. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya hari ini. Selanjutnya, Ibu akan bertanya dulu. Di sini pada puasa semua kan? Insya Allah, Bu. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Bu. Baik. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya sebelum memasuki materi. Di kelas kalian ada sistem organisasi kelas? Ada, Bu. Sistem organisasi kelas dari apa saja? Ketua kelas, sekretaris bendahara, si. Ya, terus apa lagi? Nah, untuk sistem hari ini sama seperti sistem organisasi kelas. Jadi, sistem organisasi kelas itu tersusun dari beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada sel, kemudian organisme, yang kemudian jaringan, organ, dan sistem organ. Oke, selanjutnya Ibu akan memaparkan materi ya. Bisa disimak baik-baik ya, anak-anak. Apakah sudah muncul PowerPoint-nya? Sudah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Hari ini kita akan membahas tentang materi sistem kehidupan. Tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang sel. Sel itu merupakan kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup yang mengandung pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan berdasarkan jumlah sel. Penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi makhluk hidup multiseluler dan uniseluler. Makhluk hidup uniseluler itu merupakan makhluk hidup yang hanya memiliki sel yang bertunggal, sedangkan multiseluler itu adalah makhluk hidup atau organisme yang memiliki lebih dari banyak sel. Selanjutnya itu adalah sejarah dari perkembangan sel. Sel berasal dari bahasa Latin, yaitu cella, yang berarti ruang kecil. Sel ditemukan pertama kali oleh Robert Hooke pada 1635 sampai 1703. Seorang ilmuwan dari Inggris, ia mengamati sayatan tipis di bawah mikroskop sederhana
dan ia menemukan ruang-ruang kecil yang dipisahkan oleh dinding. Selanjutnya, ia memberi nama ruang-ruang tersebut sebagai sel. Lalu pada tahun 1810 sampai 1882, Matthias Selden, seorang ahli botani dari Jerman, melakukan pengamatan secara mikroskopis terhadap tumbuhan dan ditemukan sel. Pada waktu bersamaan, seorang ahli zoologi Jerman, menemukan bahwa hewan pun tersusun atas sel. Jadi, kesimpulannya, dari hasil penemuan Selden dan Schwann adalah sel merupakan komponen dasar dari semua makhluk hidup. Nah, secara struktural, sel merupakan satuan unit terkecil penyusun makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Secara fungsional, sel akan menjalani kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi dan kumpulan sel yang sejenis akan membentuk jaringan. Sel berkembang biak dengan cara membelah diri atau yang disebut dengan mitosis. Sel mengandung materi genetik, materi penentu sifat-sifat makhluk hidup, karena perkembangbiakan sel dilakukan secara mitosis. Maka sifat-sifat yang baru akan sama dengan sel sebelumnya. Sehingga bisa dikatakan sifat sel dapat diwariskan pada keturunannya. Sel dibantu dan yang di dalamnya terdapat cairan sitoplasma yang tersusun dari plasma sel atau yang disebut dengan sitoplasma dan inti sel yang disebut dengan nukleus. Di dalam inti sel terdapat plasma inti atau nukleoplasma. Selanjutnya adalah struktur dan fungsi sel. Sel memiliki 3 struktur utama. Di antaranya yang pertama itu adalah membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Selanjutnya, perbedaan antara sel eukariotik dan prokariotik, yaitu pada sel prokariotik, istilahnya berasal dari kata Yunani yang berarti pro dan karyon. Pro itu memiliki arti sebelum dan artinya inti. Jadi sel prokariotik itu berarti sebelum inti. Jadi bagian dalam sel prokariotik itu disebut sitoplasma sel. Sitoplasma sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Materi genetiknya atau DNA terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut dengan nukleotid, tetapi membran yang memisahkan daerah ini dari bagian sel lainnya. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri dari sel prokariotik. Yang pertama, memiliki membran plasma dan memiliki nukleus atau DNA dan RNA. Yang kedua itu memiliki sitoplasma dan yang terakhir memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sel prokariotik itu secara umum memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan sel eukariotik. Setiap prokariotik merupakan sel tunggal, tetapi akan sering terlihat dalam rantai atau sekelompok sel yang berjumlah ratusan. Contoh dari sel prokariotik ini yaitu bakteri Escherichia coli. Nah, ini adalah struktur dari sel prokariotik. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel ini merupakan bagian terluar dari sebuah sel. Struktur dinding sel terdiri dari peptidoglikan atau senyawa ini menyebabkan dinding sel yang bersifat kaku, lipid atau lemak, dan protein. Fungsi dari dinding sel ini yaitu memberi bentuk sel yang tetap karena sifatnya yang kaku, sebagai pelindung, dan terdapat pori-pori jalan keluar masuknya molekul-molekul, serta mengatur pertukaran zat serta reproduksi. Yang kedua itu ada
ada membran sel atau membran plasma. Membran plasma ini merupakan membran yang menyelubungi sitoplasma. Struktur membran plasma ini terdiri dari molekul lemak protein yang memiliki fungsi sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan sekitar dan mengatur transportasi air serta terlarut dari luar dan kedalaman sel. Yang ketiga itu ada nukleus, yang merupakan wilayah yang merupakan tempat DNA yang selnya terletak atau tidak terselubung membran. Selanjutnya adalah organel. Organel ini terdapat dalam sel prokariotik, yaitu ribosom yang tersusun dari RNA dan protein. Ribosom ini merupakan berlangsungnya sintesa protein. Yang kelima adalah flagela. Flagela merupakan organel lokomosi atau pergerakan dari beberapa jenis bakteri. Yang keenam, ada pili atau fibrie. Merupakan struktur pelekatan pada permukaan sejumlah prokariota yang berukuran lebih kecil dan lebih pendek dari flagel. Pili ini memiliki fungsi untuk tempat melekatkan diri pada jaringan hewan ataupun tumbuhan. Selanjutnya adalah sel eukariotik. Sel eukariotik ini merupakan golongan yang memiliki struktur lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Eukariotik ini merupakan kelompok organisme sel yang mengandung nukleus yang dikelilingi oleh membran nukleus, kromosom yang terdapat asam deoksiroba, nukleat yang membentuk kompleks dengan sejumlah protein dan jumlah protein lebih dari satu. Kelompok mikroorganisme ini mempunyai nukleus sejati. Dinding sel eukariot pada umumnya lebih tebal daripada dinding sel prokariot. Salah satu grup eukariot yaitu ganggang, dinding selnya terdiri dari leluosa, kecuali pada dua grup ganggang, yaitu diatom dan chrysophyta. Satu grup ganggang lainnya yaitu Coccolithophora, dinding selnya mengandung lapisan tipis selulosa dan sisik-sisik yang terdiri dari kalsium karbonat. Dinding sel eukariotik itu yang terdiri dari senyawa-senyawa anorganik seperti pada diatom dan Coccolithopora yang disebut dengan frustula. Nah, ini merupakan struktur dari sel eukariotik. Yang pertama, membran sel merupakan lapisan lipoprotein yang terdiri dari fosfolipid dan protein, yang bersifat semi-permeable atau selektif permeable, yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat dari sel ke dalam sel. Yang selanjutnya adalah nukleus atau inti sel. Memiliki membran sel atau nukleus terdapat nukleus yang berfungsi sebagai mensintesis RNA, nukleoplasma, dan butiran kromatin. Selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma ini inti sel di luar inti sel, yang terdiri dari cairan yang disebut dengan sitosol, dan padatan yang berupa organel sel. Nah, ini anak-anak bisa dilihat tabel dari perbandingan antara sel prokariot dan sel eukariotik. Dapat dilihat dari selnya itu, pada sel eukariotik, contoh organismenya bakteri dan ganggang hijau biru, sedangkan pada eukariotik itu contoh organismenya seperti protista, fungi, tumbuhan, dan hewan. Perbedaan selanjutnya terlihat dari ukuran sel. Jika pada prokariot umumnya 1-5 mm makro, sedangkan pada eukariot itu umumnya 10-100. Perbedaan yang selanjutnya pada metabolisme. Prokariot itu metabolismenya anaerobik dan aerobik, sedangkan pada eukariot itu metabolismenya hanya aerobik. Itu adalah organela. Pada prokariotik itu organelanya sedikit dan tidak ada, dan sedangkan pada eukariotik itu organelanya nukleus, mitokondria, retikulum endoplasma, dan lain sebagainya.
Nah, ini anak-anak bisa dilihat sendiri ya dan dapat dipelajari sendiri nanti. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian komponen sel. Bagian komponen sel itu yang pertama adalah membran sel. Membran sel ini sering disebut juga sebagai membran plasma yang bersifat semi-permeable. Artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Zat yang dapat melewati ini adalah zat yang terlarut dalam lemak dan ion tertentu. Membran sel sebagai pelindung sel dan mengatur keluar masuknya zat dari luar menuju ke dalam sel. Pada sel tumbuhan, terdapat dinding sel yang berfungsi sebagai melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam. Yang kedua itu memperkokoh sel. Yang ketiga mencegah agar sel tidak pecah. Dan yang terakhir adalah pindahnya air dan mineral. Nah, struktur yang kedua itu adalah sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat kolloid yang memiliki kehidupan utama berlangsungnya di sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel yang melayang-layang dalam cairan kental. Kolloid sitoplasma bukan merupakan cairan yang serba sam atau homogen, melainkan cairan yang beraneka ragam atau yang disebut dengan heterogen. Kolloid ini terdiri dari air, senyawa organik yaitu protein, gula, lemak, enzim, hormon, serta garam mineral. Sitoplasma ini memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi dari metabolisme. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma atau RE. RE ini merupakan struktur benang-benang yang bermuara di inti sel atau nukleus, dan RE ini terdiri dari dua jenis, yaitu RE kasar dan RE halus. Retikulum endoplasma ini memiliki fungsi untuk menyalurkan zat-zat ke dalam atau alat transportasi zat-zat dalam sel. Fungsi RE kasar ini adalah mengumpulkan protein dari dan ke membran sel, sedangkan fungsi dari RE halus ini adalah untuk mensintesis lipid glikogen, kolesterol, dan gliserida. Pada RE kasar terdapat ribosom dan RE halus tidak terdapat ribosom. Yang pertama itu terdapat dua bentuk retikulum endoplasma. Yang pertama adalah tadi yang sudah dijelaskan, yaitu ada retikulum endoplasma yang kasar dan retikulum endoplasma halus. Yang kedua, retikulum endoplasma disebut demikian karena permukaannya ditempeli oleh banyak ribosom. Ribosom yang mulai mensintesis protein dengan tempat tujuan tertentu, seperti organel tertentu atau membran, akan menempel pada retikulum endoplasma kasar. Yang ketiga, kebanyakan protein menuju ke badan Golgi yang akan mengambilnya untuk diantarkan kepada tujuan akhir. Yang keempat adalah retikulum endoplasma halus, tidak memiliki ribosom pada permukaannya. Dan retikulum endoplasma halus ini memiliki fungsi yaitu dalam sintesis lipid komponen membran sel. Struktur yang ketiga adalah ribosom. Ribosom ini berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma, dan ada pula yang soliter atau hidup sendiri terpisah, yang bebas di sitoplasma. Ribosom ini memiliki fungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Struktur yang selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan gelembung kecil dan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi disebut dengan diktiosom. Badan Golgi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir, maka disebut dengan organel sekresi. Struktur yang selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria memiliki membran dalam dan luar yang berbentuk sebagai lekuk-lekuk atau kristal. Di dalam mitokondria berlangsung sebagai proses respirasi untuk menghasilkan energi.
Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan sebagai the powerhouse. Struktur yang selanjutnya adalah lisosom. Lisosom merupakan kantong bermembran tubuh yang mengandung pencernaan. Lisosom memiliki fungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Struktur yang selanjutnya adalah vakuola. Vakuola adalah ruang yang terdapat di dalam sel. Pada sel tumbuhan yang sudah tua, vakuola tampak berukuran besar dan berisi cadangan makanan dan pigmen. Pada sel hewan, vakuola berukuran kecil. Vakuola mengandung garam organik, glikosida, butiran patim. Adapun selaput pembatas antara vakuola dan sitoplasma ialah yang disebut sebagai tonoplasma. Struktur yang selanjutnya adalah sentrosom. Sentrosom ini memiliki bentuk seperti bintang. Memiliki fungsi dalam pembelahan sel atau mitosis maupun metosis. Organel ini hanya terdapat pada sel hewan yang berfungsi aktif dalam pembelahan sel. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan yang cukup terlihat dengan adanya perbedaan organel yang ada pada sel tersebut. Selanjutnya adalah plastida, merupakan badan bermembran rangkap yang mengandung plastida mengandung pigmen hijau atau klorofil yang biasa disebut itu sebagai kloroplas. Sedangkan yang berisi amilum disebut dengan amiloplas. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ada 3 jenis plastida, yaitu leukoplas, kloroplas, dan kromoplas. Leukoplas itu adalah plastida berwarna putih yang berfungsi sebagai penyimpanan makanan dan terdiri dari amiloplas atau untuk menyimpan amilum. Elaioplas adalah untuk menyimpan lemak atau minyak, serta proteoplas adalah untuk menyimpan protein. Klorofil yaitu plastid yang memiliki warna hijau. Kromoplas itu plastid yang mengandung pigmen serta karotin kuning atau vicodinin yang berwarna biru dan vicosantin yang berwarna kuning serta vicoen yang berwarna merah. Nah, berikut ini merupakan tabel dari perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Jika pada sel tumbuhan itu ukurannya lebih besar daripada sel hewan. Pada sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap, sedangkan pada sel hewan itu tidak memiliki bentuk yang tetap. Dan perbandingan yang selanjutnya adalah pada dinding sel. Dinding sel pada sel tumbuhan itu ada, dan sel hewan itu memiliki dinding sel. Selanjutnya adalah pada klorofil. Sel tumbuhan memiliki klorofil, dan sel tumbuhan tidak memiliki klorofil. Selanjutnya adalah vakuola. Jika pada sel tumbuhan itu memiliki vakuola atau rongga sel yang besar, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki vakuola, tetapi terkadang sel beberapa hewan uniseluler itu memiliki vakuola, tetapi tidak sebesar yang dimiliki oleh sel tumbuhan. Selanjutnya adalah pada sel tumbuhan menyimpan tenaga dalam bentuk biji atau granul kanji. Dan pada sel hewan menyimpan makanannya itu dalam bentuk biji granul glikogen. Nah, ini bisa dilihat ya anak-anak bahwa ini merupakan contoh dari gambar sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, sekian dari pemaparan materinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Apakah masih ada yang belum
Apakah ada yang masih belum mengerti? Atau sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya, karena berhubung ini kalian sudah pada mengerti semua, Ibu akan memberikan tugas yang akan Ibu kirim melalui WhatsApp group, yang kemudian nanti akan kalian kumpulkan melalui link yang akan Ibu sebarkan di WhatsApp group ya anak-anak. Baik, Bu. Selanjutnya, jika sudah pada paham semua, adakah yang bisa memberi kesimpulan dari materi hari ini? Adakah yang bisa memberi kesimpulan dari materi hari ini? Jika sudah cukup paham semua. Coba untuk Rika, silakan memberikan kesimpulan. Jadi, sel itu adalah bagian terkecil dari tumbuhan. Sel itu ada dua jenis, yaitu sel prokaryotik dan eukaryotik. Kemudian bagian-bagian dari sel itu ada nukleus, dinding sel, sitoplasma, vakuola, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak, saya nggak ingat. Terus sel itu juga dibagi jadi dua, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Di mana sel tumbuhan itu ukurannya itu lebih besar daripada sel hewan. Terus sel tumbuhan itu dia memiliki bentuk yang tetap, tapi kalau sel hewan itu dia nggak punya bentuk yang tetap gitu, Bu. Oke, selanjutnya coba Milatina, silakan untuk memberi kesimpulan dari materi hari ini. Sama Bu, sama dengan Mbak Rika. Berarti sudah cukup paham ya, dan sudah cukup jelas untuk materi hari ini. Jelas, Bu. Oke. Karena berhubung materi hari ini sudah selesai, dan kalian sudah cukup mengerti, selanjutnya, kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang nantinya akan Ibu berikan. Dan untuk minggu depan, kita akan mempelajari tentang jaringan, organ, dan sistem organ. Jadi silakan untuk anak-anak bisa pelajari terlebih dahulu di rumah, agar minggu depan sudah cukup mengerti. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk yang menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.